Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Setelah kalian melakukan rutinitas pagi, tadarus dan sholat duha, kita awali pembelajaran tematik kita pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih masuk ke tema 2, subtema 1. Mengenai rukun dalam perbedaan. Nah, sebenarnya slide ini sudah Ustazah berikan ketika kita Zoom. Muncul tidak ketika Zoom kalian? Ada beberapa yang muncul sudah Ustazah tanyakan. Nah, tapi karena kemarin hanya singkat, kali ini Ustazah akan berikan secara lebih jelasnya. Setelah kalian mempelajari tokoh-tokoh perjuangan yang di slide sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya, nah sekarang kita akan mempelajari peristiwa penting sebelum kemerdekaan Indonesia dan ketika kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti kalian akan mendengarkan penjelasan yang ada hubungannya dengan tokoh yang sudah kalian lihat gambarnya di slide-slide sebelumnya kemarin ya. Nah, yang pertama adalah mengenai pembentukan BPUPKI dan PPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Mengapa dibentuk BPUPKI? Awalnya terjadi karena Jepang didesak oleh sekutu karena Jepang kalah di Perang Asia Timur Raya. Nah, ada beberapa tindakan yang wajib dilakukan terkait wilayah pendudukan Jepang, yaitu memerdekakan wilayah yang diduduki oleh Jepang. Salah satunya apa? Salah satunya Indonesia, karena kita dijajah oleh Jepang. Kemudian Jepang menyajikan kemerdekaan dengan dibentuk suatu badan baru yang bernama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nama lainnya Dokuritsu Junbi Kosakai. Dibentuk tanggal 29 April 1945 dengan Ketua Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan Wakil Ketua Raden Panji Suroso dan Ichibangase Yoshio. Nah, ada anggota orang Jepangnya karena apa? Karena ini dibentuk oleh Jepang. Tugas pokoknya mempelajari dan menyelidiki hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia baik di bidang politik, tata pemerintahan, dan hal yang diperlukan dalam pembentukan Indonesia merdeka. BPUPKI ini menyelenggarakan sidang sebanyak 2 kali, tanggal 29 sampai 1 Juni, 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang pertamanya dibentuk Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara. Panitia 9 ini terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, M. Yamin, Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suroso, Haji Agus Salim, dan Ahmad Ramis. Tugas BPUPKI ini selesai pada tanggal 7 Agustus 1945. Mengapa dianggap selesai? Karena telah berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia dan telah berhasil membentuk Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara. Selanjutnya, setelah BPUPKI ini dibubarkan, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini semakin didesak untuk dibentuk karena apa? Karena Jepang itu lebur setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Yang pertama dibom itu Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian bom kedua dijatuhkan tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Inilah pula yang mempercepat kemerdekaan Indonesia yang tadi Ustazah bilang ya. Dibentuk BPPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI atau disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Kalau tadi BPUPKI belakangnya Kosakai, kalau PPKI Inkai, diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Wakil Muhammad Hatta. Anggotanya terdiri dari Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantoro, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo yang juga sebagai penasehat. Apa tujuannya? Tujuan dibentuk PPKI untuk mempercepat semua upaya persiapan terakhir bagi pembentukan sebuah pemerintahan Indonesia merdeka. Apa tugasnya? Meresmikan pembukaan batang tubuh, mempersiapkan pemindahan kekuasaan, dan menyusun segala sesuatu terkait tata negara setelah Indonesia merdeka. Nah, setelah tadi UPKI dibentuk, dimulailah bergelirnya untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan.
Awalnya pada tanggal 14 Agustus 45, Jepang resmi menyerah kepada sekutu. Sultan Syahrir, Wikana Darwis, dan Khairul Saleh adalah orang-orang yang mendengar pertama kali melalui radio BBC. Setelah mendengar Jepang bakal bertekuk lutut, lalu golongan muda ini mendesak golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak mau terburu-buru. Karena apa? Karena mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Lalu konsultasi dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu karena PPKI adalah menurut mereka badan yang dibentuk oleh Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa sendiri, bukan pemberian Jepang. Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia jam 10 pagi tanggal 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejabon nomor 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak, yang dilancarkan oleh golongan pemuda tadi dari beberapa golongan. Rapat PPKI yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus tidak jadi dilaksanakan. Kenapa? Karena Bung Karno dan Bung Hatta tidak muncul. Kenapa beliau berdua tidak muncul? Inilah yang melandasi terjadinya peristiwa berikutnya, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Para golongan muda tadi, yaitu para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh, Sukarni, Wikana terbakar gelora kepahlawanannya. Sehingga pada dini hari mereka bersama Sodanco Singgi, salah seorang anggota PETA, pembela tanah air, dan pemuda lainnya membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur. Fatmawati istri Bung Karno ya, yang menjahit bendera pusaka. Serta Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Dibawa Bung Karno, Bung Hatta dengan Ibu Fatmawati dan Bapak Guntur yang waktu itu berusia 9 bulan, yang membuat peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Karena perselisihan tadi yang antara golongan muda dan golongan tua. Rengas Dengklok ini adalah suatu kawasan di Karawang yang waktu itu menjadi base campnya dari PETA. PETA ini markasnya PETA. PETA ini adalah suatu kalau sekarang TNI ya, PETA, pembela tanah air. Tujuannya kenapa? Tujuannya agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang, dan mereka kembali meyakinkan Bung Karno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap melawan Jepang apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda dan golongan tua melakukan perundingan. Perundingannya apa? Akhirnya Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Nah, inilah yang mengawali nanti terjadinya proklamasi kemerdekaan. Nah, perundingan antara golongan muda dan golongan tua berlangsung jam 2 sampai jam 4 pagi dini hari. Teks proklamasinya ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Laksamana Tadashi Maeda adalah Laksamana Jepang yang mendukung percepatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsepnya ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni inilah yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu setelah konsep dibuat, disetujui, dan kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Esoknya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan bulan Ramadan, jadi bergerilya tuh peristiwa-peristiwa yang tadi ya, dari pembentukan PPKI lalu terus itu sampai peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada bulan Ramadan. Pada tanggal 17 Agustus 45 di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56,
yang telah hadir beberapa tokoh, dan acara dimulai jam 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Bung Karno dan disambung pidato singkat tanpa teks oleh beliau. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh Latif Hendra Dingrat. Bapak Latif Hendra Dingrat ini adalah seorang anggota TNI ya, tadinya yang mengibarkan itu dari kalangan sipil, tapi beliau tidak berkenan, lalu akhirnya ditunjuklah seorang anggota TNI. Disusul oleh sambutan oleh Suwiryo yang merupakan wali kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pimpinan barisan pelopor. Nah, itulah tadi peristiwa-peristiwa dari awal menjelang kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah ini Ustaz dan Ustazah harap kalian bisa paham perjuangan para tokoh untuk memproklamasikan kemerdekaan, sehingga kalian yang sudah tidak perlu berjuang mengangkat senjata ini sudah bisa berjuang melawan apa? Melawan kebodohan sekarang. Rajin belajar, tekun dalam belajar, mematuhi orang tua, itu adalah salah satu adalah beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Terima kasih anak-anak semua, anak-anak yang soleh dan solehah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!